Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Bihana dengan nomor induk mahasiswa 2020330515 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Syarifuddin Kurnianto. Materi ini tentang konsep dasar sumber belajar yang mempunyai tujuan, fungsi, peranan sumber dan media pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dasar sumber belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian sumber belajar. Pengertian sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya ada segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa benda nyata, model, media cetak, media audiovisual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan sebagainya. Fungsi belajar. Di sini saya akan melanjutkan proses fungsi sumber belajar. Fungsi utama untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilakukan. Contoh fungsi utama dari sumber belajar adalah yang pertama ada memperbaiki. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua ada memelihara, contohnya kita pernah mempelajari tentang suatu hal tanpa kita mempelajari kembali atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya ilmu yang didapat tidak akan terbaiki atau tidak terpelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya sumber belajar tersebut, kita mendapatkan feedback yang baik ketika kita melakukan pembelajaran yang baik pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi sumber belajar secara umumnya. Ada meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individu, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika. Ada memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, menembus batas jam pembelajaran formal, dan mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa, serta memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran dan mengatasi keterbatasan guru, memperluas pemahaman dan wawasan siswa, serta antisipasi dan proaktif terhadap perkembangan siswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan sumber belajar. Kegunaan sumber belajar yang pertama, dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisis, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif, dapat menghindari para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu dan ruang, serta kesempatan belajar yang produktif. Dapat menggantikan posisi
dan kehadiran guru manakala berhalangan. Dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Yang pertama, ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketiganya sama-sama meningkatkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi, ketiganya itu sama-sama untuk proses sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaannya. Nah, ini perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Yang pertama ada sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektifan dan efisiensi proses pembelajaran. Contoh sumber belajar adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Yang kedua ada sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contoh dari sumber daya pembelajaran adalah mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Yang ketiga ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contoh media pembelajaran adalah yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif. Media pembelajaran itu seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya untuk sarana pembelajaran. Selanjutnya ada jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar dilihat dari segi perancangannya, dari sumber belajar yang dirancang atau learning resource based design, sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource based utilization, sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sumber belajar yang ada di masyarakat. Jenisnya ada secara umum sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama pesan. Pesan merupakan informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data, dan lain sebagainya. Yang kedua ada orang. Orang merupakan yang menyimpan informasi, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga ada bahan. Merupakan sesuatu, bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Yang keempat ada peralatan. Peralatan adalah sesuatu, bisa disebut hardware
yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Yang kelima ada teknik atau metode, merupakan prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan merupakan situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Selanjutnya ada kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama ada kriteria umum. Kriteria umum merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Di antaranya ada ekonomis. Ekonomis dalam pengertian murah, tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Ada praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Selanjutnya ada mudah diperoleh, dekat, tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Ada fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Selanjutnya ada komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Ada kriteria berdasarkan tujuan, beberapa tujuan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan. Di antaranya adalah motivasi bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, serta diteliti dan sebagainya. Selanjutnya ada memecahkan masalah. Dan yang terakhir presentasi. Presentasi yaitu ditekankan sumber sebagai alat metode atau strategi penyampaian pesan. Selanjutnya ada strategi merancang sumber belajar. Yang pertama ada mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang terakhir ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, penjelasan yang terakhir mengenai model penggunaan sumber belajar. Yang pertama, guru secara penuh atau total teaching. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua ada sumber-sumber utama atau major resources. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga ada pelengkap atau supplement view. Yang dimaksud dengan pelengkap atau supplement view merupakan guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Nah, itu penjelasan dari beberapa materi dari saya. Mudah-mudahan kedepannya tambah baik lagi dan bisa menjadi patokan menjadi calon guru selanjutnya. Nah, itu mereview penjelasan materi-materi dari saya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.